warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Husno Hera, biasa dipanggil Husno. Video kali ini aku akan membahas tentang 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tentang sejarah protokol, yang kedua tentang Ethernet, dan ketiga tentang desain jaringan. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang sejarah protokol. Sejak memasyarakatnya internet, cara untuk menghubungkan beberapa komputer, baik komputer PC atau server dengan sebuah jaringan jenis LAN atau Local Area Network sampai WAN atau Wide Area Network menjadi sebuah hal yang sangat biasa. Demikian pula dengan konsep downsizing atau konsep right sizing yang bertujuan menekan biaya anggaran belanja khususnya peralatan komputer. Maka sebuah jaringan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Konsep jaringan komputer lahir pada 1940-an di Amerika di sebuah proyek pengembangan komputer model I di sebuah laboratorium Bell dan Grup Riset Harvard University yang dipimpin oleh Profesor Haji Aiken. Pada mulanya, proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk mengerjakan proses tanpa banyak membuang waktu kosong, dibuatlah proses beruntun atau batch processing, sehingga beberapa komputer bisa dijalankan dengan sebuah komputer dengan kaidah antrian. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, demikian konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Memasuki tahun 1970-an, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga komputer besar mulai terasa sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distribusi processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang terhubung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi sudah mutlak diperlukan perpaduan yang mendalam antara teknologi komputer dan telekomunikasi. Karena selain proses yang harus didistribusikan, semua host komputer wajib melayani terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Selanjutnya, ketika harga-harga komputer kecil sudah mulai menurun dan konsep proses distribusi sudah matang, maka penggunaan komputer maupun komunikasi antar komputer atau peer-to-peer system tanpa melalui komputer pusat. Untuk itu mulailah berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan, maka LAN yang berdiri sendiri mulai terhubung dan terbentuklah jaringan raksasa atau WAN atau biasa disebut dengan Wide Area Network. Bahasan yang kedua yaitu tentang Ethernet. Ethernet adalah sebuah sistem jaringan yang dibuat dan dipatenkan oleh perusahaan Xerox. Ethernet adalah implementasi model CSMA atau CD atau kepanjangan dari Carrier Sense Multi-Access with Collision Detection yang dikembangkan tahun 1960-an pada proyek Wireless Aloha di Hawaii University di atas kabel krusial. Standarisasi sistem Ethernet dilakukan sejak tahun 1978 oleh IEEE. Di kecepatan transmisi data di Ethernet sampai saat ini adalah 10 sampai 100 Mbps. Saat ini yang umum ada di pasaran adalah Ethernet berkecepatan 10 Mbps yang biasa disebut dengan 10 base. Ada macam-macam jenis 10 base, diantaranya adalah 10 base 5, 10 base 2, dan 10 base F yang akan diterangkan lebih lanjut. Pada metode CSMA atau CD, sebuah host
komputer yang akan mengirim data ke jaringan. Pertama, memastikan bahwa jaringan sedang tidak untuk transfer dari dan oleh komputer lainnya. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan atau collision, maka host komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan atau request pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak atau random. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian untuk menentukan pada posisi mana sebuah host komputer berada. Maka tiap-tiap perangkat Ethernet diberikan alamat atau address sepanjang 48 bit yang unik, hanya satu di dunia. Informasi alamat disimpan pada chip yang biasa nampak pada komputer yang di-restart dalam urutan angka berbasis 16. 48 bit angka besar, angka mudah dimengerti, dikelompokkan masing-masing 8 bit untuk menyatakan bilangan berbasis 16. Seperti contoh 00, 40, 05, 61, 20, E6. 3 angka di depan adalah kode perusahaan pembuat chip. Chip disebut oleh ANI Communication Inc. Jika dilihat dari kecepatannya, Ethernet dibagi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut. 10 MB per detik yang sering disebut dengan Ethernet saja, atau standar yang digunakan yaitu 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, dan 10 base F. Yang kedua yaitu 100 MB per detik yang sering disebut dengan Fast Ethernet. Standar yang digunakannya yaitu 100 base FX, 100 base T, 100 base T4, dan 100 base TX. Yang ketiga yaitu 10 MB per detik atau 1 GB per detik yang disebut sebagai Gigabyte Ethernet. Standar yang digunakan yaitu 1000 base CX, 1000 base LX, 1000 base SX, dan 1000 base T. Yang keempat yaitu 10.000 MB per detik atau 10 GB per detik. Standarisasi ini belum banyak diimplementasikan. Nah, inilah penjelasan satu-satu mengenai Ethernet. Ethernet mempunyai kecepatan akses data 10 MB per detik dengan standar yang digunakan adalah 10 base T, 10 base F, 10 base 2, dan 10 base 5. 10 base T. Untuk jenis Ethernet 10 base T menggunakan topologi star. Jenis topologi star ini mudah pemasangannya, serta mudah melakukan pengecekan jika terjadi kerusakan pada jaringan, karena paling banyak digunakan pada 10 base T. Kabel yang digunakan bukan koaksial, tapi kabel UTP. Yang kedua yaitu 10 base F. Untuk jenis 10 base F, kabel yang digunakan adalah kabel serat optik. Jenis ini jarang digunakan karena pemasangannya tidak mudah dan relatif mahal. Biasanya jenis ini dipakai untuk menghubungkan link antar segmen karena jaraknya bisa mencapai 2000 meter, serta menggunakan kabel dengan jenis serat optik. Pada 10 base F, untuk transmisi output atau TX dan input atau RX menggunakan kabel atau media yang berlainan. Yang ketiga yaitu 10 base 2. 10 base 2 mempunyai struktur jaringan berbentuk bus. Namun, kabel yang digunakan lebih kecil, diameternya 5 mm. Dengan jenis twisted pair, 10 base 2 dapat disebut dengan thin Ethernet sebab menggunakan kabel koaksial jenis thin atau disebut sebagai chippernet. Yang keempat yaitu 10 base 5. 10 base 5 disebut juga dengan thick Ethernet sebab menggunakan kabel koaksial jenis thick. Topologi jenis ini menggunakan topologi bus.
Nah, selanjutnya itu tentang Fast Ethernet. Fast Ethernet mempunyai kecepatan akses data 100 MB per detik dan standar yang digunakan adalah 100 base FX, 100 base T, 100 base T4, dan 100 base TX. Protokol ini memberikan kecepatan 10 kali lebih tinggi dibandingkan 10 base T dengan harga yang relatif murah. Fast Ethernet tergantung pada jenis media atau kabel yang digunakan. Tergolong atas beberapa tipe, yaitu 100 base TX. Protokol 100 base TX ini menggunakan kabel UTP dengan kategori 5 seperti yang dipakai oleh 10 base T, sehingga dapat digunakan tanpa banyak mengubah distribusi perkabelan yang sudah ada. Kemudian 1000 base FX. Protokol mendukung penggunaan kabel serat optik dengan jarak maksimum 412 meter. Dan yang terakhir yaitu 100 base T. 100 base T disebut juga dengan Fast Ethernet atau 100 base X. Adalah jenis Ethernet yang mempunyai kecepatan 100 Mbps. Nah, yang ketiga yaitu Gigabyte Ethernet. Memiliki kecepatan akses data 1000 MB per detik atau 1 GB per detik. Standar yang digunakan yaitu 1000 base CX, 1000 base LX, 1000 base SX, dan 1000 base T. Gigabyte Ethernet merupakan protokol jenis Ethernet terbaru yang mendukung kecepatan 1000 MB per sekon. Gigabyte Ethernet bergantung pada jenis media yang digunakan sebagai berikut. 1000 base TX merupakan jenis protokol Ethernet yang menggunakan kecepatan 1000 GB per sekon yang mendukung penggunaan kabel UTP kategori 5. Kemudian 1000 base SX dan 1000 base LX. 1000 base SX atau 1000 base LX berdasarkan spesifikasi 802.3Z yang mendukung penggunaan media serat optik, mampu meneruskan data dengan panjang kabel 550 meter untuk protokol 1000 base SX dan 300 meter untuk protokol 1000 base LX bergantung tipe model serat optik yang terpakai. Kemudian yaitu 1000 MB per detik atau 1000 GB per detik. Untuk Ethernet yang satu ini standarnya belum banyak diimplementasikan di berbagai perangkat komputer. Selanjutnya yaitu macam-macam kabel Ethernet. Yang pertama yaitu Thin Ethernet atau Thinet memiliki keunggulan dalam hal yang biayanya relatif murah dibandingkan dengan tipe perkabelan lainnya, dan juga pemasangan komponennya yang lebih mudah. Panjang kabel thin koaksial RG58 antara 0,5 sampai 185-an dan maksimum 30 komputer terhubung. Yang kedua yaitu Thick Ethernet. Jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jaringan antar komputer dapat diperbesar. Tetapi biaya pengadaan perkabelan ini lebih mahal dan pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan Thinet. Pada Thicknet digunakan transceiver untuk penghubungan di setiap komputer dengan sistem jaringan komputer yang digunakan adalah konektor tipe DICS. Panjang kabel transceiver maksimum 50-an. Panjang kabel Thicknet Ethernet maksimum 500 meter. Sedangkan maksimum transceiver terhubung yaitu 100. Yang ketiga yaitu kabel Twisted Pair. Ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu silent dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel yang memiliki selubang pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu desain jaringan. Pada saat kita telah mengetahui perangkat pendukung untuk membangun sebuah jaringan, maka langkah selanjutnya adalah mendesain jaringan
sesuai yang kita perlukan. Apakah jaringan yang kita akan buat akan terbentuk garis lurus, atau bintang, atau lingkaran, ataukah jaringan mesh yang paling rumit? Apakah kecepatan transmisi jaringan kita merupakan jaringan rendah sampai menengah, beberapa mega sampai dengan 20 megabyte per second, jaringan kecepatan tinggi ratusan Mbps, atau kecepatan ultra tinggi lebih dari 1 gigabyte per second. Demikian pula media apa yang akan digunakan. Apakah berbentuk jaringan kabel atau biasa disebut dengan wireline, atau memanfaatkan gelombang radio atau disebut dengan wireless. Yang terakhir, apakah jaringan yang kita untuk jaringan utama atau backbone line, ataukah jaringan biasa atau floor LAN yang tentu saja. Keempat, yaitu dengan IP network 192.168.1.192 atau 26, dengan encode 192.168.1.193 atau 26, dengan broadcast 192.168.1.255 atau 26. Berikut adalah sebuah desain jaringan pada Fakultas Teknik dan kelebihan serta kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yaitu pertama, hemat kabel, kedua, menempatkan ruangan NOC yang tepat, dan ketiga, topologi mudah dikembangkan. Yang keempat yaitu dengan IP network 192.168.1.192 atau 26, dengan encode 192.168.1.193 atau 26, dengan broadcast 192.168.1.255 atau 26. Berikut adalah contoh desain jaringan untuk Fakultas Teknik dan saran topologinya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu 1. Hemat kabel, yang kedua, penempatan ruang NOC yang tepat, dan ketiga, topologi mudah dikembangkan, yang keempat, mudah ketika menambah atau mengurangi terminal. Dan kekurangannya yaitu 1. Dibutuhkan penguat sinyal untuk jarak jauh. Yang kedua yaitu diperlukan waktu untuk troubleshooting. Nah, demikian adalah presentasi dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.